Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini ada Versa teman-teman, seperti ini. Nah, ini kendalanya mesinnya kasar banget teman-teman, seperti ini ya. Kita dengarkan dulu mesinnya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini ceritanya ya, cerita motor proyek sama bosnya dibawa ke sini. Kemarin waktu lebaran ini kan dibawa mudik sama anak buahnya. Awalnya motor ini halus teman-teman. Saat dibawa mudik halus. Setelah dibawa pulang ke sini, itu suaranya jadi berisik seperti ini teman-teman. Prediksi saya ya, ini prediksi saya kenapa motor ini bisa seperti ini. Awalnya yaitu olinya habis. Kehabisan oli lah intinya ya. Karena overheat, kehabisan oli. Ini menurut prediksi saya ya. Rantai kantong itu sudah kena satu. Terus bagian head cylinder ini karena overheat ya, ini bagian klep-klepnya biasanya aus ya, di bagian ujung klepnya itu aus, tidak longgar. Jadi pelatuk sama ujung klep itu longgarnya banyak banget, karena di bagian sini biasanya aus ujung klepnya, atau di bagian noken asnya, noken as atau pelatuk klepnya ya, itu sudah aus, kemungkinan besar teman-teman. Terus bagian bloknya ini juga mengalami baret ya, itu kan ada suara tek tadi ya. Ini belum dibuka, jadi belum pasti penyebabnya seperti apa. Oke, kita buka dulu teman-teman. Nah, ini untuk awalan ya, setelah dibuka kop headnya. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman permasalahan nih. Satu di bagian sini nih, apa, pelatuk klepnya ya, atau piano nih, bagian sini longgarnya minta ampun nih, longgarnya banyak sekali. Bagian laharnya sudah kocak banget nih ya, nih selanya banyak banget. Terus kemudian di bagian sini nih, nih ini sudah aus nih di bagian sini nih, di bagian laharnya nih. Tuh, sudah aus. Ini yang pertama ya, nih penyebab suara kasar. Terus kualitas oli juga nih teman-teman, sampai ngerak seperti ini ya. Nah, ini tebal banget ini. Terus bagian rantai kateng nih, longgar banget. Ini untuk klepnya nggak kelihatan, belum dibongkar. Oke, saya bongkar dulu bloknya, nanti biar kelihatan semuanya. Oke teman-teman, setelah terbongkar ya untuk Versanya, mari kita bahas satu persatu ya permasalahan di motor ini, kenapa bisa kasar ya. Oke, yang pertama itu rantai kateng ya. Rantai kateng ini sudah longgar banget, jadi kemerocok ya, banyak banget tadi suaranya. Jadi kalau seumpamanya kita ganti cuman rantai katengnya, itu kemungkinan besar ya masih banyak suara yang kasar lagi teman-teman. Makanya harus kita maksimalkan semua ya, biar suaranya adem, halus lagi seperti sedia kala. Harus diganti satu. Terus kemudian di bagian piano ya, piano rocker arm. Nah, di bagian sini, ini yang satu, ini yang masih normal ini nggak kocak. Ini yang bermasalah nih, yang sebelah. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, di sini di bagian rodanya ini sudah aus nih, di bagian sini. Terus kocak ya, nih kocak banget. Ini harusnya begini teman-teman, jadi kencang. Ini yang masih kencang, jadi nggak ada rongga sama sekali ya. Nih nggak ada rongga sama sekali, dan harusnya halus seperti ini. Dan ini bergesekan dengan noken as di bagian sini teman-teman. Nah ini di bagian ujung ya, yang nyenol di bagian sini. Ini sudah aus. Ini yang halus tadi, jadi tidak bermasalah di sebelah sini. Di sini masih halus. Yang bermasalah di bagian sini nih ya. Ini kalau kita ganti ininya aja, pianonya aja, ini nggak apa-apa teman-teman, masih bisa halus.
Tapi ada tapinya teman-teman. Kalau kita ganti ininya saja, kemungkinan ininya nanti pianonya nanti bisa rusak lagi teman-teman, karena di sini bagian relnya ya, karena ini langsung bersentuhan dengan ini rel ya, rel. Karena ini relnya sudah rusak, otomatis untuk bagian ini yang baru kalau kita ganti ininya aja, ini nanti bisa rusak teman-teman. Jadi bisa begini lagi, lebih amannya lagi kita ganti nokennya sekalian ya sama ininya, jadi lebih awet nantinya. Kalau kita paksakan ganti ininya ya bisa teman-teman, tapi efeknya nanti bisa rusak lagi, cepat rusak, cepat aus. Terus yang ketiga yaitu di bagian sini nih, bagian ujung klepnya. Di ujung klepnya sudah jeber nih di bagian sini. Efek pukulan ya, karena pelumasan kurang, tidak ada pelumas, jadi pukulannya langsung besi ketemu busi tanpa adanya pelumas. Jadi efeknya seperti ini. Ini harusnya seperti ini. Ini yang masih bagus tadi ya. Nih. Ini harusnya rata, tidak ada bekas gepeng penyet ya. Ini kan sudah penyet nih. Ini juga menyebabkan suara kasar teman-teman, karena di tengah-tengahnya itu legok, nggak rata. Ini bisa diakal ya, bisa digerinda. Tapi efeknya ini kan jadi pendek teman-teman. Kalau digerinda klep ini jadi pendek, itu pasti ada minusnya nantinya, ada minusnya karena klep ini sudah diatur dari sana panjangnya segitu. Kalau kita gerinda itu akan menjadi lebih pendek, jadi pasti ada efeknya ya, ada efeknya. Makanya perlu kita ganti juga ben maksimal. Terus selanjutnya itu di bagian sini yang terakhir ya, di bagian bloke nih, di sini sudah garis-garis ya. Untuk pistonnya lebih parah teman-teman. Ini karena efek kehabisan oli, pasti kehabisan oli. Kalau nggak kehabisan oli, sirkulasi oli nggak jalan. Nih, bagian sini pistonnya sudah berlarut-larut ya. Nih, bagian sini. Nih, parah banget ya. Nih, parah banget. Jadi bloknya juga kena teman-teman, garis-garis. Ini atas dan bawah loh, kena semua. Jadi solusinya harus dikolter ulang. Kalau nggak mau diganti ya dikolter ulang bisa. Ini masih operasi standar ya, masih belum pernah dikolter, jadi masih bisa naik ke 50 ya, jadi masih aman untuk arealan. Tapi ini anehnya di sini olinya masih banyak, setelah saya tap olinya masih banyak. Ini kemungkinan besar ya, olinya ini ditambah ya, jadinya masih banyak seperti ini. Ini saya akan kolter dulu ya di bagian blok ini. Piston kita ganti operasi 50. Terus ini yang bermasalah ini kita ganti semua teman-teman, karena ini untuk arealannya. Terus yang punya juga bos besar ya, bos kontraktor, jadi sebisa mungkin harus maksimal, makanya kita ganti semua nanti yang bermasalah ini. Nanti pokoknya kita bikin adem lagi suaranya, nggak seperti tadi ya. Dicek pompa olinya ya. Ini kita lihat di sini, ini lubang olinya ya. Setelah kita engkol, nah langsung moncrot teman-teman. Jadi pompa olinya tidak ada masalah ya, oli lancar, berarti perjalanan oli lancar, sirkulasi oli lancar ya teman-teman. Ini untuk bloknya saya kolter ulang ya, jadi persis 50 teman-teman, biar bersih ya. Kalau persis 25 nanti takutnya nggak bersih, masih ada garis-garisnya. Saya pakai yang original teman-teman, VIN Honda ya, original, jadi lebih maksimal lah, intinya lebih maksimal. Kalau soal piston kit mending yang original sekalian teman-teman. Terus yang lain-lain untuk piano-piano saya ganti juga, semuanya saya ganti nih. Oke, tinggal pemasangan, nanti kita coba ya hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, saya pasangin dulu semuanya, nanti kita coba tes. Versa ini sudah beres ya, sudah beres semua. Ini kita coba ya, tes hidupkan. Mantap banget. Langsung halus teman-teman. Ini bagian rumah rodo juga bunyi, ini kasar. Yang dikopling seperti ini dia halus ketika dilepas. Nah ini karet rodonya teman-teman, tapi tidak disuruh benerin ya, tidak dibenerin,
Kita cuman benerin di bagian sini aja teman-teman, semara kemelecek kemarin ya. Jadi ini sudah beres, mantep banget pokoknya suaranya. Jos. Nah itu tadi teman-teman ya, setelah kelep kanan kiri, pelatuk kelep kanan kiri diganti. Kalau noken as nggak diganti teman-teman, karena yang original nggak ada ya, jadi masih mempertahankan yang ini aja. Kalau pakai yang KW takutnya untuk bearingnya itu cepat bunyi teman-teman, ngerung-ngerung. Jadi masih mempertahankan yang ori. Jadi wes jos banget, suaranya halus banget seperti sedia kala. Oke, seperti itu teman-teman ya proses penanganan Versa warna merah ini. Jadi sudah selesai total, sudah bisa digunakan. Untuk bagian sirkulasi oli juga mantep, lancar teman-teman. Jadi nggak ada tersendat, nggak tersendat-sendat. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih sudah menonton.